subscribe gratis. Cepetan dipencet tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini kami akan membahas tentang filsafat eksistensialisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Faiz Abituren. Yang kedua, Sally Amelia Pratiwi. Dan yang ketiga ada Widya Laili Hamariah. Dan yang terakhir ada Sylvie Ainul Ilma. Pada video ini kami akan membahas tuntas tentang makna, tokoh-tokoh, dan karakteristik dari filsafat eksistensialisme. Sebelum ke materi, hendaknya teman-teman semua like, subscribe, and share video ini terlebih dahulu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang makna dari filsafat eksistensialisme. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat eksistensialisme itu? Sebelum ke eksistensialisme, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat. Filsafat adalah ilmu tentang seluruh fenomena kehidupan manusia dan pemikiran manusia secara kritis dalam konsep yang mendasar. Eksistensialisme berasal dari dua kata. Yang pertama, es yang artinya keluar, dan yang kedua, suspensi yang berarti berdiri sendiri. Eksistensialisme memiliki makna berdiri sebagai diri sendiri atau bisa juga diartikan dengan keberadaan manusia. Jadi, filsafat eksistensialisme memiliki makna pemikiran kritis yang menekankan tentang keberadaan manusia. Tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme. Søren A. Kierkegaard. Beliau seorang filsuf dan teolog pada abad 19 yang lahir di Denmark pada tanggal 5 Mei 1813. Menurut beliau, pertama yang terpenting bagi manusia adalah keadaannya sendiri dan eksistensinya sendiri. Beliau sekarang dianggap sebagai bapaknya eksistensialisme. Banyak karya-karya beliau yang membahas tentang masalah-masalah agama, seperti hakikat iman, lembaga gereja Kristen, etika dan teologi Kristen, dan emosi serta perasaan individu ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan eksistensial. Adapun ide-ide pokok beliau, pertama, tentang manusia. Manusia yang bereksistensi yang bersama dengan analisisnya tentang segi-segi kesadaran religius seperti iman, pilihan, keputusan, dan ketakutan. Yang kedua, pandangan tentang eksistensi, yaitu mengajukan pernyataan keadaannya sendiri dan eksistensinya sendiri. Yang ketiga, teodise, yaitu menjelaskan bahwa Tuhan berdiri di atas segala ukuran sosial dan etika, sedangkan manusia jauh berada di bawahnya. Friedrich Nietzsche. Menurut beliau, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan berkuasa, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental majikan bukan mental budak. Menjelaskan bahwa orang yang menderita akan berpikir lebih aktif dan menemukan dirinya sendiri. Karl Jaspers, yaitu memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri, yang ditandai dengan adanya pemikiran pengetahuan yang objektif, yang memiliki dua fokus pemikiran, yaitu eksistensi dan transendensi.
Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir di Mecklenburg, Jerman 26 September 1889 dan meninggal pada tanggal 26 Mei 1976 pada umur 86 tahun. Ia adalah seorang filsuf asal Jerman. Ia belajar di Universitas Freiburg di bawah Edmund Husserl, penggagas fenomenologi, dan kemudian menjadi profesor di sana pada tahun 1928. Karya terpenting Heidegger adalah Being and Time. Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri, dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia, karena benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Yang selanjutnya, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Paris, Prancis pada tanggal 21 Juni 1905 dan meninggal di Paris pada tanggal 15 April 1980 pada umur 74 tahun. Ia adalah seorang filsuf dan penulis Prancis. Ialah yang dianggap mengembangkan aliran eksistensialisme. Sartre menyatakan eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya ia tidak lebih hasil kalkulasi dan komitmennya di masa lalu. Karena itu, menurut Sartre, selanjutnya salah satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Pada tahun 1964, ia diberi hadiah Nobel Sastra. Namun, Jean-Paul Sartre menolak. Ia meninggal dunia pada tanggal 15 April 1980 di sebuah rumah sakit di Broussais atau Paris. Upacara pemakamannya dihadiri kurang lebih 50.000 orang. Pasangannya adalah seorang filsuf wanita bernama Simone de Beauvoir. Sartre banyak meninggalkan karya penulisan, di antaranya berjudul Being and Nothingness atau Ada dan Ketiadaan. Ide-ide pokok Sartre adalah sebagai berikut. 1. Tentang manusia. Bagi Sartre, manusia itu memiliki kemerdekaan untuk membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya. Kehidupan manusia itu mungkin tidak mengandung arti dan bahkan mungkin tidak masuk akal. Tetapi yang jelas, manusia dapat hidup dengan aturan-aturan integritas, keluhuran budi, dan keberanian, dan dia dapat membentuk suatu masyarakat manusia. Dalam novel semi autobiografi Lanaus 1938 dan esai L'existentialisme as an Humanisme pada tahun 1946, ia menyatakan keprihatinan fundamental terhadap eksistensi manusia dan kebebasan kehendak. Menurutnya, manusia tidak memiliki apa-apa sejak ia lahir, dan sepertinya dari kodratnya manusia bebas dalam pilihan-pilihan atas tindakannya atau memikul beban tanggung jawab. Kedua, dua tipe ada lettre pour soi dan lettre en soi. Pemikiran Sartre tentang ada tertuang dalam karya monumentalnya L'être et le en atau keberadaan dan ketiadaan. Menurut dia ada dua macam être atau ada, yaitu l'être pour soi
atau ada untuk dirinya sendiri, dan l'être en soi atau ada dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, Mauvais foi. Konsep ini menjelaskan bahwa penyangkalan diri seorang, terutama faal, tidak mengakui dan tidak menerima bahwa seorang mempunyai kebebasan memilih. Sikap ini menghindar tanggung jawab dan takut membuat keputusan. Konsep ini juga mengandung pengertian kurangnya penerimaan diri, teristimewa, tidak menerima atau menipu diri sendiri tentang apa yang benar mengenai diri sendiri. Yang keempat, kebebasan. Dalam pemikiran Sartre selalu bermuara pada konsep kebebasan. Ia mendefinisikan manusia sebagai kebebasan. Sartre memberikan perumusan bahwa manusia itu eksistensi mendahului esensi. Maksudnya, setelah manusia mati, baru dapat diuraikan ciri-ciri seseorang. Perumusan ini menjadi intisari aliran eksistensialisme dari Sartre. Kebebasan akan memberi rasa hormat pada dirinya dan menyelamatkan diri dari sekedar menjadi objek. Kebebasan manusia tampak dalam rasa cemas. Maksudnya, karena setiap perbuatan saya adalah tanggung jawab saya. Bila seorang menjauhi kecemasan, maka berarti ia menjauhi kebebasan. Kebebasan merupakan suatu kemampuan manusia dan merupakan sifat kehendak. Posisi kebebasan itu tidak dapat bertumpu pada sesuatu yang lain, tetapi pada kebebasan itu sendiri. Sartre mengakui pemikiran Marx lebih dekat dengan keadaan masyarakat dan satu-satunya filsafat yang benar dan definitif. Filsafat Marx telah memberikan kesatuan konkret dan dialektis antara ide-ide dengan kenyataan pada masyarakat. Inti pemikirannya adalah menekankan pada kebebasan manusia. Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Konsep manusia yang bereksistensi adalah makhluk hidup yang berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Karakteristik filsafat eksistensialisme merupakan suatu hal yang menjadi ciri khusus atau ciri khas dari filsafat ini. Eksistensi adalah cara berada manusia di dunia, di mana cara berada manusia berbeda dengan cara berada benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, namun berbeda dengan manusia. Manusia menyadari keberadaannya, dan karena manusialah benda-benda menjadi bermakna. Dari kedua cara berada yang berbeda tersebut, filsafat eksistensialisme menegaskan bahwa untuk benda-benda disebut berada, sedangkan manusia disebut bereksistensi. Sebenarnya, eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang bersifat teknis, yang menjelma ke dalam berbagai macam sistem, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Sekalipun demikian, sistem-sistem tersebut dicap sebagai filsafat eksistensialisme. Ada beberapa substansi atau karakteristik tertentu sehingga sistem-sistem ini bisa dikatakan sebagai filsafat eksistensialisme. Karakteristik tersebut adalah 1. Motif pokoknya adalah cara manusia berada atau eksistensi. Hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi adalah cara yang khas manusia berada. Pusat perhatiannya terletak pada manusia, oleh karena itu bersifat humanistik. Yang selanjutnya, nomor 2, bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaan yang semula. Yang selanjutnya, nomor 3, di dalam filsafat ini, manusia dipandang bersifat terbuka. Artinya, manusia adalah realitas yang belum selesai dan masih harus dibentuk. Pada hakikatnya, manusia terikat pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih kepada sesama manusia. Yang terakhir, dari karakteristik filsafat ini adalah
Filsafat eksistensialisme memberikan tekanan yang sangat besar kepada pengalaman yang eksistensial. Arti pengalaman ini berbeda antara satu filsuf dengan filsuf yang lainnya. Filsuf Heidegger memberi tekanan kepada kematian yang menyeramkan segala sesuatu, berbeda dengan Marcel. Terlebih, beliau lebih menekankan kepada pengalaman keagamaan, dan filsuf Jasper menekankan kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam, seperti kematian, penderitaan, kesalahan, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.